Berikutnya kita akan masuk ke kebijakan manajemen talenta berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, Undang 20 tahun 2023. Manajemen talenta ini dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi. Undang-Undang 5. Kita menjalankan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kalau di Undang-Undang 20 kita tambahkan menjadi kualifikasi, kompetensi, tambahannya potensi dan kinerja, dan serta integritas dan moralitas. Itu ya Bapak Ibu, ini dasar-dasar yang kita jadikan untuk pengelolaan manajemen talenta berdasarkan sistem merit ke depan. Nah, di Undang-Undang 20 sendiri sudah disebut ya bahwa pengembangan talenta dan karir dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan tentunya kebutuhan dari instansi tersebut. Nah, pengembangan talenta dan karir sendiri dilaksanakan melalui mobilitas talenta. Nah, mobilitas talenta ini Bapak Ibu bisa dilakukan di internal, di internal sendiri ya, di satu instansi pemerintah, antar instansi pemerintah, atau keluar instansi pemerintah, misalkan ke BUMN seperti itu. Yang mobilitas talenta diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Deputi sampaikan bahwa saat ini peraturan pelaksana dari Undang-Undang 20 itu ada RPP Manajemen ASN, Bapak Ibu yang saat ini posisinya sudah ada di Presiden, di Setnek untuk permohonan tanda para koordinasi. Kemudian nanti ada peraturan pelaksananya yang berupa rancangan peraturan Menteri Pan-RB tentang manajemen talenta yang saat ini sedang kami susun, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan RPP Manajemen ASN, manajemen talenta itu dibagi menjadi 4 tahap. 4 tahap ini yang pertama ada pengklasifikasian talenta dan penetapan kelompok talenta. Kemudian yang kedua ada pengembangan talenta, berikutnya ada retensi talenta, dan yang terakhir ada akuisisi talenta. Nah, tahapan dari manajemen talenta ini nanti dikelola oleh Komite Talenta. Nah, Komite Talenta dibagi 2 ya Bapak Ibu, ada Komite Talenta Nasional dan Komite Talenta Instansi. Komite Talenta Nasional ini Bapak Ibu itu nanti dibentuk oleh Presiden atau penetapannya dalam bentuk Perpres. Ini juga sedang kami susun Bapak Ibu Perpresnya. Ini mungkin juga merupakan pembaharuan dari Perpres 177 tahun 2014 tentang TPA. Kemudian ada Komite Talenta Instansi. Nah, Komite Talenta Instansi ini terdiri dari 3, KL, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Nah, ini yang membentuk adalah PYB dan ditetapkan oleh PPK, Bapak Ibu. Nah, anggota KT ini siapa aja? Minimal terdiri dari JPT yang menangani bidang pembinaan kepegawaian, kemudian JPT yang menangani bidang pengawasan, dan JPT tertentu di lingkungan instansi yang bersangkutan. Nah, ini siapa saja JPT tertentunya, ini kita serahkan pada Komite Talenta Instansi, tergantung dari subjek pegawai yang akan menjadi objek pengelolaan manajemen talenta. Kemudian untuk tahapan pertama, ini sebelum kita lakukan mobilitas talenta itu Bapak Ibu didasarkan dari pengklasifikasian atau predikat talenta tiap pegawai. Nah, ini akan menjadi pertimbangan Komite Talenta seperti apa treatment mobilitas talenta yang diberikan kepada setiap pegawai. Nah, penentuan atau penetapan predikat talentanya awalnya dari SKP ya Bapak Ibu, dari predikat kinerja tahunan akhir pegawai. Nah, yang akan kemudian dilakukan verifikasi oleh Komite Talenta. Jadi nanti Komite Talenta salah satu tugasnya adalah memverifikasi predikat kinerja tahunan pegawai dan atau melakukan pengukuran kompetensi. Ini tergantung kebutuhan dari Komite Talenta tersebut. Nah, dari predikat kinerja tahunan pegawai ini Bapak Ibu dilakukan verifikasi khusus ya atau utamanya diprioritaskan untuk predikat kinerja tahunan istimewa dan kurang yang kemudian nanti akan ditetapkan dalam suatu predikat talenta atau kita sebut dengan klasifikasi talenta. Namun apabila diperlukan untuk predikat kinerja tahunan selain istimewa dan kurang itu juga bisa dilakukan verifikasi oleh Komite Talenta. Nah, verifikasi ini macam-macam bentuknya ya Bapak Ibu, metodenya ya, juga mempertimbangkan profil pegawai tersebut, di mana profil pegawai juga ada rekam jejak, rekam jejak jabatan, rekam jejak pengembangan kompetensi, rekam jejak predikat kinerja, semua ada di profil pegawai. Dan tadi juga Pak Herman sampaikan ya bahwa ini harus didukung dengan teknologi informasi yang advance atau yang memadai untuk mendukung Komite Talenta dalam menjalankan tugas fungsinya. Dan atau pengukuran kompetensi sosial, kultural, dan manajerial ini Bapak Ibu dilakukan apabila dibutuhkan oleh Komite Talenta dalam rangka menetapkan predikat talenta. Nah, dari predikat talenta ini Bapak Ibu untuk yang unggul itu akan menjadi talent pool. Nah, di RPP itu disebutkan bahwa apabila jumlah pegawai yang masuk ke dalam talent pool ini belum memenuhi kuota gitu ya Bapak Ibu, istilahnya kuota, itu bisa diambil dari pegawai dengan predikat talenta potensial. Nah, ini seperti apa, kuotanya seberapa gitu ya Bapak Ibu, diatur di Permenpan yang saat ini masih kita susun, yaitu sekitar 10-30% dari jumlah pegawai. Nanti akan kita bagi juga berapa persentasenya setiap jenjang jabatan untuk setiap jumlah dari talent pool. Nah, talent pool ini nanti akan direkomendasikan kepada PPK untuk ditetapkan. Talent pool ini memiliki benefit ya Bapak Ibu, atau memiliki kelebihan gitu ya, pegawai yang ada di talent pool.
itu memiliki prioritas pengembangan kapasitas, baik upskilling maupun reskilling. Kemudian ada pengembangan karir ya, baik itu promosi, terlibat proyek strategis nasional, dan yang terakhir ada akses pengembangan karir. Nah, akses pengembangan karir ini Bapak Ibu kita khususkan untuk para talenta yang dengan predikat unggul. Jadi di talent pool ini nanti ada unggul, ada potensial, tapi kita prioritaskan yang unggul itu memiliki akses pengembangan karir, yaitu bisa melihat potensi jabatan lowong dan yang akan lowong baik di internal maupun di luar instansinya. Baik Bapak Ibu, tadi tahapan pertama, sekarang kita masuk ke tahapan kedua, pengembangan talenta yang dilakukan melalui mobilitas talenta. Ini kita bicara dulu tentang PNS ya Bapak Ibu, karena nanti ada pengembangan talenta yang terkait dengan P3K. Nah, bentuk yang pertama adalah promosi. Nah, promosi ini Bapak Ibu diseleksi dari talent pool tadi ya, talent pool yang terdiri dari unggul dan sebagian dari potensial gitu ya. Dan diseleksi bagi talenta yang memenuhi persyaratan jabatan, kualifikasi dan kompetensi jabatan. Maaf, ini ada typo ya. Dalam promosi ini Bapak Ibu itu nanti akan ada jalur cepat dan jalur normal. Nah, jalur cepat ini kita sebut fast track dan normal. Nah, jalur cepat ini akan kami detailkan lagi di rancangan peraturan menteri. Ini merupakan jalur yang bisa ditempuh oleh para talenta dengan predikat unggul yang berada di talent pool, yang bisa diterapkan dalam jangka waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi 1 tahun sampai 2 tahun untuk pegawai dengan predikat talenta unggul itu bisa dilakukan promosi. Dan yang untuk yang normal dilakukan promosi itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Ini untuk mobility guideline yang untuk promosi Bapak Ibu. Nah, promosi ini dalam rangka pengisian jabatan itu ada tahapannya Bapak Ibu. Kita ambil dari talent pool internal. Talent pool internal dulu, tapi bila tidak ada maka akan komite talenta juga bisa mengundang talent pool yang dari instansi luar gitu ya Bapak Ibu. Nah, instansi luar ini tadi kan untuk pegawai dengan predikat unggul bisa melihat atau memiliki akses melihat potensi jabatan lowong dan akan lowong di instansi lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi komite talenta instansi kalau misalkan kurang mendapatkan kandidat dari dalam bisa mengundang dari talent pool instansi luar atau melihat kembali pegawai-pegawai yang masuk talent pool instansi luar yang melamar pada jabatan yang mungkin dibuka untuk seleksi. Nah, apabila ternyata masih kurang juga kandidatnya dari instansi pemerintah tidak ada, maka bisa mengundang dari P3K, dari TNI, Polri, atau mungkin dari kandidat seperti dari BUMN. Nah, ini untuk promosi ya Bapak Ibu. Promosi ini merupakan perpindahan jabatan ke jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian bentuk kedua ada rotasi. Ini dilaksanakan melalui jalur horizontal dan dilaksanakan berdasarkan predikat talenta atau predikat kinerja untuk jabatan setara. Nah, rotasi ini kita berikan treatment untuk para pegawai dengan predikat talenta potensial, Bapak Ibu. Nah, potensial ini kita berikan treatment rotasi, tapi dalam rangka untuk mengembangkan kompetensinya atau potensinya untuk para pegawai tersebut. Nah, kemudian yang ketiga bentuknya penugasan. Penugasan nanti, kalau yang sekarang ada Permen 462 ya Bapak Ibu, penugasan diatur itu di Permen 462, tapi ke depan penugasan ini dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas atau kompetensi dari para pegawai. Nah, ini bisa jadi penugasan ini di luar instansi pemerintah atau mungkin antar instansi pemerintah. Nah, ke depan penugasan ini melaksanakan tugas jabatan yang setingkat ya Bapak Ibu. Kalau yang sekarang kan Permen 462 ada sebagian yang memang penugasan dilaksanakan untuk jabatan yang lebih tinggi, tapi yang ke depan penugasan ini untuk melaksanakan tugas jabatan yang setingkat. Dan yang keempat adalah bentuk mobilitas talenta lainnya Bapak Ibu, untuk memberikan ruang diskresi apabila mungkin dari Presiden membutuhkan suatu mobilitas talenta yang tidak melalui promosi, penugasan maupun rotasi. Nah, mobilitas talenta pegawai ini Bapak Ibu memastikan bahwa pegawai itu ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pertimbangannya apa untuk melakukan mobilitas? Tadi ada predikat talenta, kemudian aspirasi karir. Aspirasi karir pegawai ini dilakukan melalui dialog kinerja Bapak Ibu antara pimpinan dan pegawai. Dari situ nanti akan terlihat aspirasi karir pegawai itu seperti apa. Itu juga bisa menjadi pertimbangan komite talenta dalam merekomendasikan mobilitas talenta ke PPK. Kemudian ada rekomendasi pejabat nilai kinerja atau atasan langsung, kebutuhan organisasi dan atau potensi jabatan lowong. Ini merupakan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan komite talenta dalam melaksanakan mobilitas talenta. Dan bentuk promosi, rotasi, penugasan bentuk mobilitas talenta lainnya ini Bapak Ibu masih kita susun detailnya ya dalam rancangan peraturan Menteri Pan-RB yang mungkin nanti di lain waktu apabila ada waktu yang lebih panjang akan bisa kami jelaskan. Nah, kemudian ada yang kedua, pengembangan talenta dari P3K ini melalui redistribusi. Ini dalam rangka untuk mendukung apabila ada urgensi nasional ya Bapak Ibu. Jadi P3K itu kalau dalam ranah manajemen talenta hanya sampai kepada talent pool saja. Jadi talent pool itu terdiri dari PNS dan P3K, hanya peruntukan yang berbeda. Kalau untuk PNS melalui mobilitas talenta, kalau P3K ini diberikan pertimbangan rekomendasi untuk perjanjian hubungan kerja atau rekomendasi apabila yang bersangkutan akan mengikuti seleksi pada jabatan lain gitu ya. Nah, ini untuk P3K-nya.
Nah, redistribusi dalam rangka mendukung urgensi nasional ini Bapak Ibu dilakukan misalnya untuk posisi strategis ya dalam pemerintahan, pencapaian cita presiden gitu ya, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan lain sebagainya. Atau mungkin untuk kegiatan prioritas nasional yang penugasan P3K ini diarahkan untuk memperkuat program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk mendukung distribusi adanya pegawai di daerah 3T. Ini gunanya adalah memperkuat pembangunan dan pencapaian tujuan pemerataan. Nah, ini adalah bentuk mobilitas talenta untuk tahapan kedua dari manajemen talenta, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ada retensi talenta. Retensi talenta ini tujuannya untuk mempertahankan pegawai ASN yang masuk dalam talent pool. Kita berikan melalui prioritas pengembangan karir ya. Seperti tadi, promosi itu merupakan salah satu bentuk dari retensi dan atau prioritas pengembangan kompetensi sebagai salah satu bentuk retensi. Dan yang terakhir adalah tahapan akuisisi talenta yang merupakan strategi pemenuhan kebutuhan talenta melalui mobilitas talenta. Nah, akuisisi ini bisa kita ambil dari dari instansi pemerintah atau mungkin di luar instansi pemerintah. Nah, akuisisi ini tidak seperti sekarang Bapak Ibu rekrutmen CPNS dalam periode yang sama gitu ya, tapi ke depan diharapkan salah satu akuisisi itu bentuknya sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu. Kekurangan pegawainya di mana, tergantung kompetensi dan kebutuhan organisasinya itu akan dipenuhi dari akuisisi talenta. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu saja yang bisa kami paparkan mengenai mobilitas talenta khususnya untuk dalam kerangka manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu, waktu kami kembalikan ke Pak Moderator.